Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di dalam Indonesian Agriculture Forum bersama saya, Ida Widya Asanti. Pendidikan vokasi merupakan amanah dari Presiden Republik Indonesia dan dalam upaya melakukan akselerasi pengembangan human capital terutama di sektor pertanian, kita ingin melihat bagaimana proses pembelajaran yang lebih bersifat praktikal ini dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja secara umum, khususnya untuk menjadi petani milenial yang berjiwa entrepreneur ataupun untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di sektor pertanian. Untuk pemaparan yang pertama, kita akan berikan kesempatan kepada Rektor IPB, Institut Pertanian Bogor, yang juga memiliki sekolah vokasi, tentu mempunyai lesson learn terkait dengan ketahanan pangan, terutama saat ini terkait dengan kondisi pandemi COVID-19. Kepada Bapak Rektor, Profesor Ari Satria, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu sekalian yang saya hormati Bapak Kepala Badan SDM Kementan dan juga Pak Dirjen, Bapak Dono, apa kabar? Bu Karen, apa kabar Bu Karen? Lama nggak ketemu nih. Dan juga Ibu Direktur Tenaga Kerja di Bappenas dan Mbak Santi. Saya akan singkat saja presentasi tentang peran pendidikan tinggi vokasi pertanian dalam ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 ini. Dan hadir bersama saya juga Dekan Sekolah Vokasi, Pak Arif Daryanto. Ya, juga saya minta hari ini juga bersama kita semua yang nanti bisa ikut menjelaskan bagaimana peran pendidikan tinggi vokasi IPB dalam ketahanan pangan. Bapak sekalian, next. Kalau kita lihat bahwa dalam kondisi, bisa terus next. Saya kira kondisi COVID-19 per 29 April memang kita masih dihadapkan pada sebuah teka-teki kapan ini akan berakhir, namun kita berharap ini akan segera berakhir, meskipun kita tahu bahwa ini membawa dampak yang tidak hanya dampak kesehatan, tapi juga dampak ekonomi, juga dampak kesehatan, juga dampak kepada pangan kita. Oleh karena itu, Bapak sekalian, next. Kalau kita lihat bahwa bisa di next Mas, maaf operatornya ya. Saya kira dampaknya jelas pertanian pangan terus, dan persoalannya adalah apakah pertanian ini akan menjadi winner atau loser. Saya kira kita tahu bahwa yang potensial loser jelas pariwisata karena tidak ada mobilitas, tidak ada turis, kemudian konstruksi, transportasi, pertambangan, keuangan, dan otomotif. Sementara yang potensial winner kita lihat ada tekstil, ada industri kimia, farmasi, kesehatan, makanan dan minuman, elektronik, jasa komunikasi, dan juga jasa logistik. Nah, pertanian akan dalam posisi mana? Saya kira kita bukan memilih, tapi kita harus memastikan bahwa pertanian harus jadi winner, harus jadi pemenang. Ketahanan pangan harus terjaga, kemandirian pangan harus terwujud, kedaulatan pangan harus ditegakkan. Namun hal ini bisa kita lakukan kalau memenuhi syarat bahwa petani harus dijaga agar tetap sehat, sehingga desa bersih dari penularan COVID-19. Karena apa? Karena kalau kota kena COVID, yang hancur adalah ekonomi, tapi kalau desa kena COVID, yang hancur adalah kehidupan. Ini lebih berbahaya. Oleh karena itu kita jauhkan desa dari penularan COVID-19. Dan petani harus dijadikan pemenang, dan ini adalah momentum kita untuk terus meningkatkan kesejahteraan petani, dan kita harus mulai shifting paradigm dari sekedar ketahanan pangan kepada kemandirian dan kedaulatan pangan. Jadi ini adalah momentum kita untuk terus memacu, mewujudkan kemandirian pangan seiring dengan tren yang saat ini terjadi, yaitu deglobalisasi. Karena negara-negara dimanapun juga sekarang sedang berpikir untuk menahan stok pangannya untuk kepentingan kebutuhan domestik karena ketidakpastian kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Bapak sekalian, next. Kalau kita lihat petani bisa menjadi loser juga kalau memang kita tidak bisa mampu menyelesaikan problem panjang dan ruwetnya rantai pasok. Badan Ketahanan Pangan sudah memprediksi ada 11 komoditi dan 8 relatif aman kita supply sendiri, bahkan beras pun dianggap akan surplus 7 ton pada akhir Mei, dan pada bulan Agustus akan sampai tempat 8 ton. Cabai rawit, bawang merah, kemudian telur, ayam, minyak goreng, semua akan aman.
Sementara itu gula dan bawang putih serta daging sebagian akan diimpor. Nah, jadi tapi 2 hari lalu Pak Presiden mengatakan bahwa ini pada problem distribusi di mana-mana. Nah, sehingga kita harus mengidentifikasi ternyata problemnya adalah problem distribusi. Oleh karena itu dengan panjang dan ruwetnya rantai pasok, ini tentu membuat harga ditentukan oleh middleman dan juga kualitas produk tidak maksimal karena sistem logistik yang kurang bagus. Dan sekarang juga konsumen semakin pintar untuk memilih produk yang berkualitas dan mana yang tidak. Nah, oleh karena itu sekalian, next kita tahu, maaf operator. Nah, pendidikan vokasi memiliki peran dalam hal bagaimana kita mengatasi masalah problem ketahanan pangan dan kemandirian pangan ini. Nah, saya kira sekolah vokasi memiliki sebuah gambaran besar, dan saya yakin ini kebijakan pengembangan pendidikan vokasi oleh Kemendikbud sudah sangat bagus dan komprehensif. Bagaimana memang ada 3 lembaga vokasi, kemudian ada beberapa sektor prioritas, khususnya manufaktur, kemudian agribisnis, kesehatan, dan juga pariwisata. Karena ini adalah sektor yang, dan apalagi ada sektor seperti sektor yang rentan terhadap otomatisasi. Nah, ada beberapa strategi perbaikan dan pendidikan pelatihan vokasi ini. Pertama adalah mereformasi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi. Kemudian kedua, akreditasi lembaga pendidikan dan pendidikan vokasi ini. Kemudian standar kompetensi dan sertifikasi, sudah penting yang kita lakukan di sekolah vokasi. Juga memberlakukan model kerjasama sarana dan prasarana dengan industri. Karena ini menjadi kunci. Critical issue-nya adalah bagaimana dunia usaha dan dunia industri, DUDI, ya, itu bisa bergandeng tangan dengan kita untuk sama-sama merumuskan kurikulum, kemudian untuk sama-sama duduk merumuskan bagaimana arah pendidikan vokasi, karena memang mereka adalah salah satu user potensial. Dan terakhir adalah soal bagaimana kita membangun kolaborasi. Nah, next. Terus sekalian, bagaimana peran pendidikan tinggi vokasi pertanian ini? Nah, saat ini justru yang kita pentingkan bagi pendidikan tinggi vokasi ini harus berperan dalam pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna. Karena saat ini kita dituntut untuk bisa terus memacu tingkat produktivitas dengan metode-metode terbaru, dengan teknologi smart and precision agriculture, sehingga produksi, kualitas, dan juga food loss and food waste kita bisa teratasi. Bagaimana kita tahu bahwa food loss and food waste kita ini nomor 2 terbesar di dunia setelah Arab Saudi, dan salah satu komponen terbesar memang ada dari aspek hulu. Dari hulu itu adalah pada saat pasca panen, itu kurang lebih sekitar 9%, di mana kalau kita menggunakan precision agriculture barangkali losses-nya bisa kurang dari 9%, sekitar mungkin 1 atau 2%. Nah, jadi itu pengembangan teknologi dan dimensi teknologi tepat guna. Kemudian yang kedua juga pengembangan dan pendampingan model bisnis yang sehingga bisa memberikan nilai tambah berbentuk korporasi berbasis kelompok tani, sehingga bekerjasama dengan marketplace, BUMN, off-taker, startup, kemudian juga dengan bisnis. Dan ini adalah peran yang menurut saya peran sociopreneurship. Jadi selain technopreneurship, juga sociopreneurship menjadi penting, karena pendidikan sekolah tinggi vokasi dibekali juga bagaimana mereka juga harus tidak hanya hadir di dunia industri, tapi juga hadir di masyarakat untuk bisa memberikan pendampingan kepada masyarakat, untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mempromosikan upaya kita peningkatan produktivitas. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan konsumen cerdas, pendidikan konsumen, peningkatan kualitas konsumsi pangan konsumen, ya, tentu dengan prinsip gizi seimbang untuk menjamin status gizi kesehatan yang baik pada harga dengan harga yang fair. Yang keempat, tentu pengembangan dan pendampingan agrologistik berbasis teknologi mutakhir untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, ketepatan delivery, harga yang fair dan menguntungkan petani. Salah satunya adalah menggunakan teknologi dengan instrumen blockchain. Blockchain ini adalah teknologi yang saya kira sangat bagus sekali untuk mencatat problem distribusi. Dikala sekarang persoalan distribusi ini ada, seperti sekarang ini terjadi, karena sebagian surplus, sebagian defisit, dan kemudian petani juga sebagian mengalami oversupply, di pasar tidak ada, maka instrumen blockchain sebagai bagian dari teknologi 4.0 ini bisa mengatasi hal tersebut. Kita di IPB sekarang sedang memformulasikan, moga-moga bisa kita terapkan di Jawa Barat ini. Nah, terus sekalian, di IPB juga ada 17 prodi, sekolah vokasi, D3 menuju D4, dan saya kira untuk bidang pertanian banyak, ada teknologi industri benih, teknologi produksi manajemen perikanan budidaya, teknologi manajemen dan manajemen ternak, agribisnis, manajemen industri,
kemudian juga untuk teknologi dan manajemen produksi perkebunan, ada spesifik untuk gula, spesifik untuk sawit, spesifik untuk kopi, begitu pula untuk produksi dan pengembangan pertanian terpadu. Jadi produknya saya kira sudah sangat banyak dan relevan untuk bisa mengisi tenaga-tenaga lulusan kita pada dunia industri maupun di masyarakat. Next. Nah, Bapak sekalian, jadi IPB dengan hadirnya sekolah vokasi ini juga sudah mengembangkan Entrepreneurship Teaching Center (ETC), di mana kita disupport oleh Corong Pokpan. Ini selalu bentuk bagaimana industri juga harus hadir dengan teaching farm-nya, dengan teaching factory untuk bisa mengasah kemampuan skill mahasiswa agar kompatibel lulusan kita dengan tantangan di dunia luar. Jangan sampai kita, misalnya kalau kita mengajarkan mesin 2 tak di kampus, kemudian ternyata industri sudah mesin 6 tak untuk motor, tidak kompatibel. Nah ini saya kira akan sangat bermasalah nantinya kalau lulusan kita tidak cocok dengan bagaimana kualifikasi industri yang saat ini berkembang. Next. Dan kita lihat lagi bahwa pelatihan sekolah vokasi IPB saya kira sangat banyak, pelatihan pastry and bakery, dan ini sudah untuk prakerja. Kita terlibat dalam kegiatan pelatihan untuk prakerja ini bersama dengan sekolahmu, dan banyak pelatihan-pelatihan lain yang sedang kita siapkan. Next. Begitu pula pada beberapa program yang saya kira sangat penting, yaitu program One CEO One Village. Ini One Village One CEO sebenarnya kita diskusikan dulu dengan Pak Ridwan Kamil pada awal-awal beliau menjadi gubernur, dan sekarang sudah kita implementasikan dengan disupport oleh Astra. Bagaimana juga kita sekarang banyak harus menggandeng swasta untuk mengembangkan CSR konkret di desa. Kami diminta untuk melakukan pendampingan terhadap 53 desa dengan BUMDes yang ada di sana. Dan 53 desa itu alhamdulillah dengan keragaman produk seperti hortikultur, kopi, ada produk daging sapi, kemudian ada tanaman pangan juga. Ini kita bisa mensuplai kebutuhan kota Jabodetabek dan Jawa Barat dengan kami menggandeng beberapa marketplace seperti Bukalapak, Ralai.com, ada Rasa Tani, dan berbagai marketplace lain. Dan alhamdulillah ini bisa membuat ternyata desa yang tadinya terjadi oversupply ini bisa tersalurkan produk-produknya dengan menerima harga yang lebih baik. Jadi harga di tingkat petani ternyata setelah kita lihat 20% lebih bagus daripada harga pasar, sehingga petani mendapat untung dengan harga yang bagus, dan harga di konsumen 20% lebih murah. Ini karena ini melalui proses daring ini. Jadi pemotongan rantai pasok ini dan sangat efisien, sehingga sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana agar rantai pasok ini dengan model daring bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi dan menjangkau petani lebih luas lagi. Karena petani tentu masih terbatas. Kami hanya 53 desa, dan kemarin Astra sudah minta IPB untuk memperluas tidak hanya 53 menjadi 100, dan bahkan Pak Mendikbud kemarin juga ingin menambah, jangan 53 dong, tambah 100 lebih banyak lagi akan disupport oleh kementerian. Syukur-syukur kalau Kementerian Pertanian juga mau support IPB, saya kira dengan senang hati kita akan kembangkan di berbagai desa dengan pola pengembangan pendidikan teknologi 4.0 di level grassroots di petani dengan marketing e-commerce, dan kemudian membuat petani lebih sejahtera dan konsumen juga lebih nyaman. Tapi, sekali lagi, tapi ini belum menjangkau konsumen menengah ke bawah. Saya kira ini challenge bagi kita untuk bisa memikirkan bagaimana proses daring ini bisa menjangkau masyarakat menengah ke bawah. Nah, saya kira ini alumni dari D3 kita, 17 prodi maupun alumni S1 ini sama-sama bergerak di lapangan untuk bisa sebagai sociopreneur membangun masyarakat desa untuk bisa menurunkan kampung distribusi. Next. Dan ini saya kira peran yang sistem yang sudah kita bangun dengan model yang 4.0 di lapangan di 53 desa sebagai proyek kita. Next. Dan yang terakhir kemarin baru 2 hari lalu kami juga launching, tidak hanya dengan tadi marketplace yang ada, baru kemarin Lazada pun juga tertarik untuk ikut dalam gerakan untuk jual sayur online ini dan menggandeng IPB dan juga menggandeng petani Cisarua. Jadi saya kira ini kombinasi kerjasama yang sangat bagus antara Astra, kemudian IPB dan juga berbagai marketplace, dan tentu kita mendorong agar kelompok tani semakin kuat dengan BUMDes-nya yang ada di desa, yang kami mengembangkan membuat holding BUMDes di berbagai wilayah itu agar lebih efisien lagi, sehingga ini petani dengan kelembagaannya enak dan merasakan hasil dari kegiatan ini, dan kita juga bisa menyelesaikan problem distribusi yang saat ini ada. Next. Jadi Bapak sekalian, itulah sekedar gambaran singkat tentang bagaimana sekolah vokasi kita yang kebetulan ada di Bogor dan juga ada di Sukabumi.
Dan di Sukabumi kita memiliki laboratorium 4.0 yang sekarang sedang proses pembangunan, moga-moga tidak terhambat dengan masalah COVID ini, sehingga itu bisa menjadi miniatur dan menjadi tempat pembelajaran bagi para petani-petani di Jawa Barat tentang bagaimana meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman yang memang akan kita kembangkan di Jawa Barat ini. Tentu dengan peran dari para dosen maupun para mahasiswa sekolah vokasi yang ada di IPB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.